Coba bayangkan, kita menghabiskan belasan tahun di sekolah, belajar berbagai macam mata pelajaran. Tapi setelah lulus, kita terjun ke dunia nyata dan disadarkan oleh kenyataan pahit sekolah nggak pernah ngajarin kita tentang uang. Kita nggak diajarin gimana caranya mengatur keuangan, gimana cara mengelola penghasilan, atau bahkan cara berpikir yang benar soal uang. Makanya hari ini kita akan bahas 5 rahasia tentang uang yang nggak pernah diajarkan di sekolah, tapi sangat menentukan masa depan kita. Dan yang menarik, orang-orang sukses paham betul soal ini. Gue yakin, banyak dari kalian yang mikir, nanti kalau gajiku udah gede, baru deh gue belajar atur keuangan. Sekarang nikmatin hidup dulu lah. Tapi tunggu dulu. Jangan salah guys, banyak orang yang punya anggapan bahwa semakin besar gaji, semakin kaya seseorang. Logikanya gaji gede, duit banyak, ya pasti kaya dong. Kenyataannya nggak selalu. Banyak orang yang gajinya puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Tiap akhir bulan dompet kosong, tabungan nol, bahkan hutang numpuk. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simple, karena mereka nggak pernah belajar cara mengelola uang. Gimana mau kaya kalau gaji segede gaban aja habis buat foya-foya, beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, atau gaya hidup yang berlebihan. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kita. Ada yang gajinya biasa saja, tapi bisa punya tabungan, investasi, dan hidup nyaman. Mereka hidup sederhana, nggak neko-neko, dan selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung atau diinvestasikan. Sementara itu, ada yang penghasilannya besar, tapi hidupnya penuh tekanan karena pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan. Gaji besar tapi boros, ya sama aja bohong. Inilah yang disebut dengan lifestyle inflation atau peningkatan gaya hidup yang nggak terkontrol. Yang harus kita pelajari sejak sekolah adalah, jangan tergoda buat ningkatin gaya hidup, hanya karena penghasilan naik. Fokusnya bukan sekadar cari uang, tapi gimana cara mempertahankan dan mengembangkannya. Karena kalau cuma ngandelin gaji, sebesar apapun tetap bisa habis dalam sekejap. Jadi, mulai sekarang, yuk belajar atur keuangan dengan bijak. Ingat, kunci untuk mencapai kebebasan finansial bukanlah seberapa besar gaji yang kita terima, tapi seberapa pintar kita mengelola dan mengembangkannya. Dengan begitu, kita bisa hidup tenang dan nyaman tanpa harus khawatir soal uang. Sejak kecil, kita selalu diajarin tentang pentingnya menabung. Tapi sayangnya, sekolah cuma mengajarkan kita untuk menabung, tanpa menjelaskan bahwa menabung saja tidak cukup untuk menjadi kaya. Kebanyakan orang masih berpikir kalau uang yang disimpan di tabungan bakal bertambah dan bikin mereka kaya. Padahal kenyataannya, uang yang cuma disimpan nilainya akan terus berkurang seiring waktu. Ya, uang kita diam-diam mengerut nilainya. Kenapa? Karena inflasi guys. Inflasi itu kayak siluman penghisap uang. Harga barang terus naik setiap tahun, sementara nilai uang kita tetap sama. Coba ingat, berapa harga nasi Padang 10 tahun lalu? Mungkin masih Rp10.000, sekarang bisa 2 kali lipat atau lebih. Dulu, dengan Rp100.000 kita bisa belanja banyak. Sekarang, rasanya uang segitu cuma cukup buat makan sehari. Kita harus melawan inflasi dengan cara menginvestasikan uang kita. Yang seharusnya kita pelajari di sekolah. Uang harus bekerja untuk kita, bukan cuma disimpan. Mulai sekarang, jangan cuma sekadar menyimpan uang, tapi cari cara buat mengembangkannya. Ngomongin soal utang, pasti banyak yang langsung ngeri. Utang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengancam kestabilan finansial kita. Di sekolah, kita diajarin cara menghitung angka-angka keuangan, tapi nggak pernah diajarin gimana cara menghindari hutang yang bikin hidup sengsara. Padahal, pemahaman tentang manajemen utang sangat penting untuk masa depan kita. Padahal, utang itu kayak pedang bermata dua. Bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan bijak, tapi juga bisa menjadi bencana jika disalahgunakan. Bisa bikin kita sukses, tapi bisa juga bikin kita hancur. Semua tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Banyak orang yang terjebak hutang karena nggak ngerti cara mengelolanya. Mereka seringkali terperangkap dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar. Awalnya, cuma kredit HP atau motor. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Tapi lama-kelamaan, tergoda kartu kredit rumah, sampai akhirnya hutang menumpuk dan bunganya nggak ketolongan. Bunga yang terus bertambah bisa membuat utang semakin sulit untuk dilunasi.
Sebaliknya, ada juga yang menggunakan hutang dengan bijak untuk membangun aset dan bisnis. Mereka melihat utang sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Mereka mengambil hutang untuk investasi properti, modal usaha, atau mengembangkan bisnis yang sudah ada. Dengan strategi yang tepat, utang bisa menjadi pendorong kesuksesan. Hasilnya, aset mereka bertambah, bisnis mereka berkembang, dan hutang mereka lunas dengan sendirinya. Ini menunjukkan bahwa utang bisa menjadi alat yang sangat efektif jika dikelola dengan baik. Yang seharusnya kita pelajari di sekolah adalah beda antara hutang konsumtif dan hutang produktif. Pemahaman ini bisa membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Hutang konsumtif itu hutang yang kita pakai untuk membeli barang-barang konsumtif yang nilainya terus menurun, seperti gadget, baju, atau liburan. Barang-barang ini tidak memberikan nilai tambah jangka panjang. Sementara hutang produktif itu hutang yang kita pakai untuk membeli aset atau investasi yang nilainya terus meningkat, seperti properti, saham, atau bisnis. Ini adalah jenis utang yang bisa membantu kita membangun kekayaan. Kalau harus berhutang, pastikan bisa dibayar tanpa mengorbankan keuangan di masa depan. Hutang itu seperti pisau, harus digunakan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Kalau dipakai dengan benar, bisa membantu, bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam mencapai tujuan finansial kita. Tapi kalau salah, bisa melukai diri sendiri. Jadi, penting untuk beroperasi 6 advantage dak doping yang ulang. Gue yakin sejak kecil, kita semua dicekoki dengan pemikiran. Sekolah yang rajin, biar jadi orang pintar. Kalau sudah pintar, bisa dapat kerja bagus. Kalau sudah kerja bagus, hidup bakal nyaman dan kaya raya. Tapi, guys, itu cuma mitos. Kenyataannya, banyak orang yang udah lulus kuliah, bahkan sampai S2 atau S3, tetap kesulitan finansial. Mereka punya gelar segudang, tapi gajinya pas-pasan, bahkan mungkin masih ngandalin orang tua. Kenapa? Karena sekolah cuma ngajarin kita buat jadi pekerja, bukan ngajarin kita buat membangun kekayaan. Sekolah mengajarkan kita untuk menjadi karyawan yang baik, patuh pada aturan, dan bekerja keras untuk perusahaan orang lain. Tapi, sekolah tidak mengajarkan kita bagaimana cara mengelola uang, berinvestasi, atau membangun bisnis sendiri. Yang seharusnya kita pelajari, pendidikan itu penting, tapi nggak cukup buat menjamin kesuksesan finansial. Pendidikan formal hanya memberikan kita ilmu pengetahuan dasar, tapi tidak menjamin kesuksesan finansial. Banyak cara menghasilkan uang di luar pekerjaan tetap. Sekolah hanya kasih kita dasar, tapi kesuksesan finansial itu tergantung dari cara kita belajar dan bertindak. Dulu, punya satu pekerjaan tetap di perusahaan bonafit adalah impian semua orang. Memiliki pekerjaan tetap dianggap sebagai jaminan masa depan yang cerah. Gajinya terjamin, tunjangannya banyak, dan bisa kerja sampai pensiun. Semua orang merasa aman dan nyaman dengan kondisi tersebut. Tapi, guys, zaman sekarang udah beda. Teknologi dan globalisasi telah mengubah cara kita bekerja dan berbisnis. Bergantung pada satu sumber penghasilan aja, itu berbahaya. Risiko kehilangan penghasilan utama bisa datang kapan saja. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan? Kita bisa kehilangan stabilitas finansial dalam sekejap. PHK massal lagi marak terjadi. Banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya karena berbagai alasan. Perusahaan tempat kita bekerja bisa saja bangkrut atau merger. Situasi ini bisa terjadi tanpa peringatan. Atau, kita bisa saja mengalami sakit atau kecelakaan yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi. Bisnis itu fluktuatif, guys. Tidak ada yang pasti. Hari ini untung, besok bisa saja rugi. Keadaan bisa berubah dengan cepat. Persaingan bisnis yang semakin ketat dan perubahan tren yang cepat membuat banyak bisnis gulung tikar. Kita harus selalu siap menghadapi perubahan. Kita harus punya plan B, bahkan plan C, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Perencanaan yang matang sangat penting. Yang harus kita pelajari sejak sekolah. Pentingnya membangun sumber penghasilan tambahan. Ini adalah keterampilan hidup yang sangat berharga. Sumber penghasilan tambahan bisa berasal dari mana saja, seperti bisnis sampingan, investasi, freelance, atau bahkan hobi yang menghasilkan. Kreativitas adalah kuncinya. Orang sukses tahu betul bahwa mengandalkan satu sumber penghasilan saja sangat beresiko. Mereka selalu mencari peluang baru. Banyak orang kaya bukan karena mereka punya pekerjaan dengan gaji tinggi, tapi karena mereka punya banyak sumber penghasilan yang terus mengalir. Diversifikasi adalah kunci kesuksesan finansial.
Sekolah memang ngajarin banyak hal, mulai dari matematika, sejarah, sampai bahasa. Tapi sayangnya, pelajaran paling penting tentang uang justru gak diajarkan. Padahal, di dunia nyata, kemampuan mengelola uang jauh lebih penting daripada rumus fisika atau hafalan sejarah. Akhirnya, banyak orang yang lulus dengan gelar tinggi, tapi tetap bingung cara mengatur keuangan, terjebak hutang, atau nggak tahu cara membangun kekayaan. Tapi kabar baiknya, sekarang kita bisa belajar sendiri. Banyak sumber informasi tentang keuangan yang bisa kita akses dengan mudah. Mulai sekarang, jangan cuma jadi pintar di sekolah, tapi juga pintar dalam mengelola uang.